tadi lupa untuk perkenalkan diri ya. Nanti 1 jam ke depan insya Allah akan bersama saya ya, yaitu Desi Happy. Saya angkatan 2006. Untuk teman-teman yang belum kenal, salam kenal nggih. Iya, yang sudah kenal kita say hi di ruang virtual. Alhamdulillah bertemu di sini. Nah, ini ya, menarik untuk diketahui dan dibahas karena ada banyak sebenarnya permasalahan yang kemudian kita bisa rangkum menjadi sebuah tantangan di keluarga. Nah, itu setuju ya untuk semuanya yang sudah berkeluarga tentunya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang di sini teman-teman adik-adik yang belum berkeluarga, bahasan kita meskipun mengenai keluarga gitu ya, bisa kita ambil nanti manfaatnya untuk aplikasi ketika nanti sudah berumah tangga ya. Jadi kami harapkan bisa stay di sini ya nanti sampai di akhir, kemudian kita bisa sharing bersama apakah ada yang bisa sharing tentang tantangannya, kemudian solusinya dan lain sebagainya. Nanti juga bersama narasumber kita yaitu Uni Nesri yang di sini berpengalaman di balik layar dan di depan layar juga ibu profesional. Nah, di sini saya bacakan ya untuk profil beliau. Beliau itu adalah penanggung jawab ya pengembangan dan pengelolaan sumber daya di ibu profesional di seluruh regional. Nah, yang kita ketahui ibu profesional itu adalah sebuah wadah di mana perkumpulan para ibu dan calon ibu yang di situ ingin berkembang bersama gitu ya dengan background-nya masing-masing. Nah, di sini regionalnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Nah, beliau ini berkarir di ibu profesional sejak tahun 2015 di koordinator regional Bogor ya, Uni ya. Jadi di sini bersama teman-teman di Bogor menginisiasi berdirinya Ibu Profesional Bogor. Nah, kemudian beliau melanjutkan tugasnya sebagai fasilitator matrikulasi koordinator. Jadi memberikan training begitu ya untuk matrikulasi para koordinator seluruh regional di tahun 2017. Kemudian beliau juga sebagai fasilitator Bunda Sayang. Jadi di sini di ibu profesional itu ada kelas-kelas ya yang bisa diikuti oleh para membernya. Nah, salah satunya yaitu sebagai fasilitator Bunda Sayang. Di kelas Bunda Sayang ini beliau mengelola sebuah kelas yang kemudian menyampaikan materi-materi di dalam perkuliahan. Itu pada tahun 2017 sampai 2018. Kemudian beliau sebagai training dan consulting manager ya di tahun 2018 dan menginisiasi pengelolaan sumber daya ibu profesional sebelum sampai sekarang berubah namanya menjadi Resource Center Ibu Profesional. Nah, sekarang ini beliau mengambil amanah di tim nasional Ibu Profesional ya, mulai dari 2019 sampai sekarang sebagai Resource Center Director. Kemudian sejak COVID kemarin ya, ada COVID-19, beliau juga menginisiasi tim Ibu Siaga COVID-19 sebagai ketua tim sejak Maret sampai Juni 2020. Nah, ini menarik sekali ya karena perjalanan panjang dari 2015 sampai sekarang ya Uni Nesri ya di balik layar dan di depan layar ibu profesional. Oke, nah ini dari rumah untuk dunia ya Uni ya. Nah, kita masuk saja kepada pembahasan di awal terlebih dahulu oleh Uni bahwa di rumah itu kita dari pagi sebagai ibu, sebagai istri pasti sudah memulai dengan rutinitas gitu ya. Nah, kemudian sampai pada malam hari begitu selanjutnya pasti ada problematika,
kemudian urusan anak, kemudian komunikasi, kemudian manajemen, kemudian belum yang ada pekerjaan di ranah publik begitu ya Uni ya. Nah ini banyak sekali warnanya tentu saja. Nah bisa diceritakan terlebih dahulu Uni, kalau Iya, lampu nyala. di dalam keluarga Uni sendiri ini tantangannya apa sih Uni gitu? Apa? Silahkan Uni Nesri. Penting. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan mendengarkan Mbak Desi membacakan CV rasanya asik. Waduh, gitu banget ya. Dan itu semua dikerjakan dari rumah. Oke, pertanyaan ngomongin soal tantangan, semua juga pertama kali yang pastinya jadi tantangan kita mungkin ya sebagai seorang ibu ya pastinya gimana caranya bisa main bareng sama anak sambil tetap happy gitu karena banyak yang yang ngerasa oh nah ini dia seperti inilah kurang lebih kenalkan ini anak saya. Ya, mungkin tantangannya adalah gimana caranya biar ibunya sendiri nggak bosan main sama anaknya gitu. Seneng sih seneng, tapi kadang-kadang juga pengen ibunya nggak gimana caranya biar kita bisa main bareng sama anak-anak. Nah, jadi ketika dapat tantangan seperti itu, kebetulan dapat dapat informasi tentang ibu profesional dan itulah yang kemudian bikin saya akhirnya ikut bergabung dengan ibu profesional gitu. Oke, halo. Ini putra yang keberapa ya, Uni? Ini yang ketiga, namanya Aida. Nah. Oke, nah tentunya kalau di ibu profesional segalanya dilakukan dari rumah. Nah, ini yang menariknya untuk dunia, Uni. Apa yang mendasari ini? Kenapa dari rumah lalu untuk dunia, Uni? Silakan. Jadi di ibu profesional itu kita punya value. Kita belajar dulu, lalu kita berkembang, ya kan. Kemudian kita dari belajar, kemudian jadi berkembang, bertambah, ya kan, selalu berkembang, bertambah ilmunya, bertambah pengalamannya, dan kemudian dari hasil ilmu yang kita miliki itu kemudian kita berkarya, dan karya tersebut memberikan dampak bagi dunia. Hasil akhirnya itu adalah berdampak. Jadi kita tujuannya sih untuk membagikan kebahagiaan itu, untuk membagikan manfaat, untuk berdampak, memberikan impact kepada dunia. Makanya kita di ibu profesional itu kita semesta karya untuk Indonesia. Karya kita itu nanti akan berdampak untuk Indonesia. Karyanya apa ya, macam-macam sih. Biasanya sih berasal dari passion kita, dari bagaimana cara kita sharing, mungkin berhasil mengalahkan tantangan, misalnya berhasil menyelesaikan tantangan, dan kemudian itu kita bagikan kepada dunia sehingga bisa memberikan impact kepada dunia gitu. Iya, impact kepada dunia. Nah, ini apa saja yang ada di ibu profesional yang kemudian sudah berdampak ke masyarakat begitu, Uni? Sudah berdampak, aduh banyak dong itu. Bisa diceritakan, Uni? Itu pasti banyak sekali yang bisa diceritakan ya. Awalnya kita memberi impact mulai dari keluarga sendiri dulu, ya kan, mulai dari keluarga sendiri, lalu kemudian kalau misalnya dari keluarga sendiri, lalu diperluas lagi untuk lingkungan sekitar,
Kemudian dari situ makin luas lagi dan makin luas lagi, makin luas lagi. Jadi mulainya sih dari diri sendiri dulu sih, dari diri sendiri, lalu kemudian impact-nya ke keluarga, dan kemudian ke lingkungan, dan sampai ke lingkungan yang terus lebih besar, dan lebih besar lagi. Kalau ditanyain apa ya karyanya gitu ya, sebenarnya sih udah salah satunya ya, misalnya seperti ketika kita waktu saya jadi tim ketua panglima pasukan, kesannya tuh panglima pasukan ibu siaga ya. Dulu itu waktu awal-awal COVID-19, itu beberapa regional ada yang menyediakan apa ya istilahnya itu kayak station cuci tangan ya, di depan ruko atau di depan pasar itu mereka menyediakan beberapa station gitu untuk cuci tangan gratis, dan itu sabunnya juga disiapkan gratis. Terus juga untuk yang dari ibu untuk ibu ya kan, dari ibu untuk ibu itu waktu di Ibu Siaga itu juga kita membantu dengan sistem buddy. Jadi nanti setiap kalau misalnya ada yang ada satu orang nih yang terdampak COVID, lalu kemudian kita share kira-kira siapa yang mau bersedia jadi badinya. Jadi badi ini kayak temen gitu ya, yang nantinya kayak ngejagain gimana, apakah persediaan makanan cukup, persediaan obat-obatan cukup, nanti ngebantuin memasok, atau kalaupun bantuin, oh tolong dong aku lagi butuh makan siang misalnya gitu, aku butuh untuk makan ini gitu. Nanti dia yang ngebantu menyiapkan, bukan dia sendiri sih yang menyiapkan, tapi nanti dia jadi apa ya istilahnya kayak teman-teman deket kita yang semacam saudara kita, namanya sistem buddy gitu, yang nanti dia yang akan membantu supaya kebutuhan dari badinya itu terpenuhi gitu. Itu salah satunya. Ada juga kemarin waktu ada peduli kabut asap ya, ketika tahun berapa itu yang kabut asapnya luar biasa banget di Riau dan sekitarnya, itu kita juga mengirimkan tabung oksigen yang portable itu, terus mainan untuk anak-anak supaya mereka betah di dalam rumah, jadi nggak keluar rumah. Terus juga masker itu juga kita bantu untuk, waktu itu namanya istilahnya namanya peduli kabut asap di Riau waktu itu, Riau dan sekitarnya. Ada banyak sih kalau misalnya mau diceritain. Saya harus buka buku catatan dulu nih. Itu beberapa di antaranya yang sudah kita lakukan. Wah, ini sangat luar biasa ya. Meskipun Oh ya, dan ada satu lagi tuh yang kebanyakan paling boleh. menarik, yang paling menarik pengalaman saya waktu ikut serta. Jadi ibu profesional ini diajak ikut serta untuk merumuskan aturan mengenai apa istilahnya itu ya, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan kita memberi masukan ke Kemen LH untuk mengenai bagaimana pengelolaan sampah di rumah tangga, terutama tentang pospak ya waktu itu. Jadi kita fokusnya waktu itu di pospak. Bagaimana caranya supaya limbah pospak ini tidak lagi merusak bumi, dan itu kita membantu merumuskan aturannya, bagaimana penanganan limbah pospak tersebut, begitu. Itu yang untuk pemerintah. Wah, iya nih. Nah, untuk selanjutnya kita boleh berdiskusi ya, Uni ya. Apakah Yaudah, dari ngobrol aja kali ya. teman-teman? Kok kesannya Iya, kayak betul. lagi kuliah ya, Dari diskusi. ya maksudnya kita ngobrol santai dari teman-teman. Ini kebetulan ada Mbak Yan Ika ya. Ini sebagai ibu ibu koordinatornya Tasikmalaya ini, Uni. Ada Mbak Yan Ika. Halo Mbak Yan Ika. Luar Oke, nanti biasa. bisa berbagi ya Mbak ya. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau sharing tentang bagaimana kalau di keluarganya itu kesulitan apa? Nah, itu Uni nih sudah ada pakem-pakemnya ini. Kalau di ibu profesional itu sudah ada
ilmunya. Nah, boleh jadi teman yang cerita nih ya. Oke, belum ada Uni. Baik, saya saja ya ini yang bertanya kembali. Nah, ini kan dilakukan kebanyakan oleh ibu yang bekerja di ranah domestik juga ya Uni ya, bagaimana mengaturnya ketika lagi koordinasi, kemudian anaknya harus dipenuhi kebutuhannya, kemudian bagaimana ketika harus live, kan sekarang banyak ya acara-acara live ibu profesional di setiap regional, kemudian di acara pusat, bahkan yang di sana tuh harus ada tim operator, kemudian di belakang layar bagaimana, kemudian yang di depan layar harus siap begitu ya. Itu kan banyak sekali ya perintilannya. Nah, tapi harus diselaraskan dengan kondisi yang ada di lapangan di rumah begitu. Nah, itu bagaimana Uni? Biasanya? Biasanya kita cari waktu yang memang rumah udah terkondisikan dengan baik sehingga bagian yang perintilan-perintilan itu sudah tidak ini lagi, udah nggak terlalu mengganggu lagi. Jadi kita semuanya udah disiapin. Jadi sebelum acara itu pertama ada pemilihan waktunya yang pasti ya. Jadi kita pilih waktunya yang memang kita bisa semua kebutuhan anak-anak sudah terpenuhi, sudah selesai makan semuanya, sudah mungkin biasanya sih seringnya nih jam yang paling sering digunakan untuk online itu adalah jam 14.00. Jamnya anak-anak bobo siang. jadi anak-anak bobo siang kitanya meeting ya kan seperti ini gitu. Makanya ketika malam, nah kalau malam jadinya begini nih. Jadi ikutan live anaknya. Gitu. Jadi pertama sih pemilihan waktunya dulu. Nah, udah pasti yang sebelum itu semua kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi ya dipenuhi dulu gitu. Cuman memang tetap ada sih kadang-kadang yang lagi meeting tetap bisa izin off cam ya karena sedang menyusui gitu. Ya biasa juga. Nggak apa-apa sih sering, nggak apa-apa. Yang penting kan kita tetap terinformasi gitu aja. Oke, baik. Nah, ini kebetulan saya juga bertanya-tanya ini. Dari suami ini nitip pertanyaan nih ya. Halo Bahwa Pak suami. ini kan ini sudah tadi ini pertanyaannya. Nah, ini bagaimana pengelolaannya ya untuk gadget, kan pastinya anak juga terdistraksi gitu ya dengan kita pegang gadget gitu ya untuk koordinasi, kemudian untuk belajar. Kalau di institut itu untuk belajar, kemudian untuk mengerjakan tugas dari institut gitu ya, di perkuliahan ibu profesional. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya ya Uni ya? Cara Kan mengatasinya gimana? banyak yang seru ini pasti di belakangnya. Coba Dek, gimana caranya Dek? Kapan pakai HP-nya Dek? Dia punya waktu sendiri kapan aja dia pegang. Dia biasanya kalau online anaknya biasanya untuk online misalnya nonton itu pakainya laptop, jadi nggak pakai HP. Kalau HP itu hanya untuk komunikasi, misalnya kayak gini, untuk kita live ya. Kita live, kita meeting, itu pakai HP kita. Iya, kadang-kadang dia juga nonton di HP, nonton video sendiri maksudnya. Jadi dia pakai video untuk bikin video sendiri, lalu kemudian diedit sendiri. Anak zaman sekarang ya, umurnya 5 tahun tapi udah bisa ngedit video sendiri dengan aplikasi yang ada di HP. Biasanya dia menggunakan HP untuk itu. Kalau untuk nonton kita arahkan untuk pakai di YouTube Kids, di YouTube ya. Gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak ngelihat kalau pakai laptop, oh ini berarti ibunya lagi kerja nih gitu. Kalau misalnya nulis itu semuanya pakai laptop. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang memang hanya dibuka di laptop dan ada aplikasi-aplikasi yang dibuka di ponsel gitu. Jadi kita bagi mana yang mau taruh di ponsel, mana yang taruh di laptop.
begitu. Karena sekarang anak-anak Cici Oke. ini juga udah nge-Zoom. Oke. Nah ini apa namanya? Iya. Dari tadi ceritanya kan tetap bisa ada solusinya ya di masing-masing permasalahan gitu ya Uni ya. Dari apa namanya? Perkuliahan di institut, kemudian dari sharing sesama ibu gitu kan. Nah, kemudian bisa berkarya juga ya, tetap bermanfaat untuk sesama gitu ya. Membuat karya-karya ini kesulitannya itu apa ya Uni ya? Maksudnya yang dihadapi gitu, kesulitannya terbesar tuh sebenarnya apa Uni? Karya apa ya? Ya karya-karya yang dihasilkan gitu dari ibu profesional ini pasti ada apa kesulitan-kesulitan. Nah ini kesulitan yang terbesar apa yang sudah bisa di apa namanya atasi gitu dari Uni sendiri mungkin?